Anak-anakku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati. Pagi ini kita melanjutkan materi kita yang kemarin. Kita di bab yang baru. Di pagi ini kita akan mempelajari bersama mengenai peran keluarga. Materi yang baru itu akan nanti terdiri dari 3 pertemuan awal, yaitu tentang peran keluarga, kemudian nanti peran sekolah, dan kemudian yang ketiga peran masyarakat dalam hidup kita. Maka di pertemuan yang pertama ini secara khusus kita akan membicarakan mengenai peran keluarga. Apa itu keluarga? Baik, sebelum masuk kita lebih dalam, kita perlu tahu dulu apa itu keluarga. Keluarga yakni kehidupan bersama suami dan istri dengan anak-anaknya sebagai buah kasih perkawinan yang sah dan resmi menurut negara dan agama. Jadi memang kemudian pernikahan itu harus resmi atau sah, baik oleh secara agama dan juga sah secara hukum oleh negara. Artinya keberadaan kita sebagai manusia, sebagai warga negara, sebagai sebuah keluarga itu juga diakui oleh negara kita. Nah, keluarga dalam pengertian yang umum itu juga dimengerti sebagai paguyuban yang terdiri atas beberapa orang yang memiliki satu iman, satu pengharapan, satu tujuan, satu pelayanan, satu daerah atau satu suku dan sebagainya. Artinya itu diikat oleh satu relasi yang kuat begitu. Relasi itu bisa jadi iman, bisa jadi relasi karena visi yang sama, atau karena satu pelayanan yang sama, atau relasi teritorial atau wilayah, jadi sebuah daerah atau suku. Ini pengertian keluarga dalam arti yang lebih besar. Kemudian dalam kehidupan bersama dengan keluarga, maka saya dan Anda, kita pertama kali menjadi makhluk sosial karena yang pertama kali itu dalam kehidupan kita mengetahui orang lain ataupun kehidupan sosial itu dari keluarga. Nah, maka kemudian pendidikan yang pertama dan yang utama tentang hidup, kehidupan, iman, dan penyadaran selaku makhluk pribadi adalah dari keluarga. Maka dari itu keluarga adalah lingkup pendidikan informal, lingkup kecil yang mendasari semua pendidikan yang ada. Maka pendidikan yang paling dasar, pendidikan yang paling fundamental itu ada dalam keluarga. Nah, keluarga pula yang kemudian mengembangkannya dan memberi teladan untuk mengasihi dan juga melayani. Dari keluarga kita mengenal bagaimana kemudian cinta itu dikembangkan, bagaimana kemudian cinta itu diwujudkan dalam kehidupan bersama dengan orang lain untuk saling mengasihi dan saling melayani. Nah, dalam kitab suci tentu keluarga juga ada banyak pandangan mengenai kitab suci yang kemudian nanti secara khusus dalam pembahasan yang kita akan kenal sesuai yang ada dalam buku Anda itu tidak dari kitab suci tapi dari Katekismus Gereja Katolik dan juga dari dokumen Konsili Vatikan kedua tentang keluarga. Nah, maka secara lebih rinci Pak Estu di materi ini akan menguraikan mengenai pandangan kitab suci mengenai keluarga. Yang pertama adalah sikap hormat dan tanggung jawab dalam keluarga diwujudkan dalam sikap hormat kepada orang tua. Ini ada dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 12. Jadi sikap hormat dalam kehidupan, tanggung jawab dalam kehidupan dan keluarga itu diwujudkan dengan hormat kepada orang tua. Dalam perjanjian baru Yesus memperlihatkan keinginannya menjadi anak yang berguna bagi sesama. Ini dalam Injil Lukas bab 2 ya ayat 41 sampai dengan 52. Kemudian ketika peristiwa Paskah pada kisah sengsaranya, Yesus juga menitipkan ibunya kepada para muridnya sebelum ia wafat. Ya, jadi kemudian di poin itu adalah poin tentang keluarga dalam makna bagaimana Yesus menghayati tentang kehidupan keluarga. Nah, kemudian ketaatan orang tua adalah cara konkret kita untuk berperan dalam keluarga. Ini setelah Yesus wafat, kemudian para rasul melanjutkannya dalam Kisah Para Rasul di situ.
ada ketaatan kepada orang tua yang kemudian menjadi dasar juga hidup berkeluarga atau hidup keluarga. Nah, sebagai pelajar, tentu cara kita membahagiakan orang tua adalah dengan belajar bersungguh-sungguh. Saya dan Anda itu pernah punya pengalaman, saya juga pernah pengalaman menjadi pelajar. Maka tugas saya untuk mewujudkan keseriusan saya dan tanggung jawab saya kepada orang tua adalah saya belajar dengan sungguh. Kemudian membantu pekerjaan orang tua dan menjaga nama baik kehidupan keluarga dengan tingkah laku kita yang baik. Kemudian peran utama semua anggota keluarga adalah menciptakan suasana tentram, nyaman dan bahagia. Baik anak, orang tua, siapapun kita, kakak kita maupun kita dan adik kita, itu kita punya tugas yang sama. Yaitu apa? Menciptakan suasana tentram, nyaman dan bahagia. Nah, peran itu dapat kita wujudkan dengan cara ikut serta menjaga kebersihan rumah. Hal-hal sederhana kehidupan sehari-hari, kehidupan domestik kita di rumah, itu kita kerjakan bersama. Mengurus pakaian sendiri, membantu pekerjaan orang tua dalam mengurus rumah. Hal-hal sederhana itu yang merupakan peran kita secara pribadi, menjadi tanggung jawab kita untuk kemudian ikut terlibat di situ. Peran yang lebih penting adalah mencintai semua anggota keluarga, khususnya kepada orang tua kita. Untuk kakak dan adik kita mencintai mereka seperti bagaimana kemudian mereka mencintai kita. Utamanya juga untuk orang tua kita. Nah, demikian anak-anakku secara ringkas materi peran keluarga ini telah kita pelajari bersama. Nanti silakan Anda menjawab beberapa pertanyaan yang Pak Estu sengaja akan tampilkan dalam film di materi kita. Nanti ada kisah film tentang yang baru ngehit ini, rada rame di perbincangan dunia maya, yaitu film tentang Natalan. Nah, ada kisah film tentang Natalan, seorang ibu yang merindukan kehadiran putranya pada kisah Natal yang belum pulang. Sebenarnya ada kisah yang lain, yaitu tentang Lemantun, film Lemantun, tapi belum kita akan gunakan untuk materi sekarang. Film Lemantun nanti juga ada saatnya juga tentang warisan karena materinya tentang itu. Maka yang sekarang tentang peran keluarga ini ada nanti film Natalan. Silahkan Anda pelajari nanti dari kisah di film Natalan ini. Kemudian tolong diberi jawaban pertanyaan atas film tersebut. Dan juga untuk materi kita nanti dari Konsili Vatikan Kedua, pesan dari Bapak Paus tentang kehidupan berkeluarga dan peran keluarga. Ada beberapa pertanyaan yang nanti Anda jawab, silakan Anda kerjakan dengan baik. Tolong sekali lagi Pak Estu ingatkan bahwa pekerjaan kita ditulis tangan saja. Ditulis tangan di bukumu, di lembar pekerjaanmu itu ditulis nama, nomor kelasmu. Oke, selamat belajar, sungguh kemudian selamat berproses untuk hari ini, sukses untuk Anda semua, Tuhan memberkati.